Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi lagi teman-teman ya terkait dengan isian data akreditasi hilang teman-teman ya. Jadi seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, ini kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya penyebabnya kok isian data akreditasi itu hilang. Yang kedua teman-teman, apakah nanti mempengaruhi di verifikasi administrasi atau verifikasi berkasnya. Nanti kita akan menjawab, kita akan berikan informasinya terkait dengan data akreditasi yang hilang. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas ya, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, ini banyak sekali yang menanyakan ya teman-teman ya terkait dengan keisian data akreditasi kok hilang ini bagaimana. Nah, dia akhirnya tidak berani ya, artinya dia apakah harus saya selesaikan ya, harus kita resam, terus apakah harus diakhiri pendaftarannya. Nah, kita nanti akan cari tahu teman-teman apa penyebabnya sebenarnya ya. Jadi sebelumnya teman-teman tentunya sudah pernah ya mengisi data akreditasi sekolah, perguruan tinggi ya, jadi data akreditasi perguruan tinggi ya, jadi sudah mengisi prodinya, terus apa akreditasi dari perguruan tingginya dan juga apa akreditasi dari prodinya. Nah, teman-teman ternyata saat ini ya, ternyata datanya hilang. Yang hilang itu adalah isian data akreditasinya. Itu apa penyebabnya ya? Oke, yang pertama kita bahas dulu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, jadi di sini ada isian akreditasi lembaga ya. Jadi kemarin teman-teman sudah memasukkan nama PT-nya, terus yang berikutnya teman-teman mengisikan akreditasi lembaganya ya, misalkan A, B, C, ya, terus nanti di sini ada akreditasi program studinya atau jurusannya. Nah, ternyata saat ini teman-teman ketika kembali itu ternyata datanya sudah hilang atau tidak ada. Itu apakah bermasalah apa tidak? Nah, sebelumnya teman-teman setelah kita cek ya, jadi kita telusuri ya, kita carikan informasinya ya, ternyata isian data akreditasi ini kok hilang ya. Jadi kenapa kok isian data akreditasi ini kok hilang? Nah, apakah harus tetap dirasukan rasum dan apakah harus diakhiri dan mencetak bukti kartu pendaftaran apa tidak? Nah, ternyata teman-teman untuk yang pertama ya, penyebabnya karena teman-teman sudah melakukan reset pendaftaran ya. Jadi teman-teman ketika melakukan reset pendaftaran ya, ternyata ketika teman-teman kembali ke pengisian data ya, mulai dari pengisian data formasi ya, karena teman-teman ketika melakukan reset pendaftaran ya, tentunya teman-teman akan kembali mengisi formasinya ya, ternyata data akreditasinya itu sudah hilang ya, jadi tidak ada lagi kolom pengisian data akreditasi. Nah, jadi penyebabnya adalah karena teman-teman melakukan reset ya, melakukan reset pendaftaran ya, sehingga kolom data akreditasinya hilang. Nah, itu apakah bermasalah ya? Jawabannya tidak. Ya, jadi tidak masalah. Nah, ketika teman-teman melanjutkan lagi ya, melanjutkan sampai nanti pengecekan dokumen, sampai nanti ke resam dan mengakhiri proses, selanjutnya teman-teman bisa mencetak bukti pendaftarannya. Jadi tidak masalah teman-teman ya. Jadi informasi apa yang diberikan, kenapa data isian akreditasinya itu hilang. Nah, ini teman-teman jawabannya ya. Jadi kita cek teman-teman dari Keauditya ya. Jadi dari salah satu tim dari Panselnas ya teman-teman ya. Nah, dia memberikan informasi teman-teman ya. Oh ya, lupa ya, kolom akreditasinya hilang ya. Jadi sini ya, kolom akreditasinya hilang ya. Ya, karena berbeda dengan CPNS teman-teman yang diwajibkan terakreditasi ya. Pada Permenpan nomor 28 tahun 2021 ya, ini tidak ada klausul akreditasi ya. Jadi artinya di Permenpan nomor 28 tahun 2021 ya, itu tidak ada klausul ya yang menyatakan untuk P3K Guru itu harus ada akreditasi. Jadi artinya untuk isian data akreditasi yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mengisi ya, terus sudah sampai akhir, ternyata ketika teman-teman reset hilang, itu tidak masalah ya. Jadi tidak masalah, teman-teman bisa melanjutkan ke resem dan teman-teman bisa mencetak bukti pendaftarannya. Oke, yang berikutnya teman-teman di sini ya, ini kemarin kita ambil dari informasi dari BKN-nya Makassar teman-teman ya, dari BKN Makassar ya. Nah, informasinya seperti ini ya, saya salah isi akreditasi di pendaftaran P3K Guru di form yang lalu ya, apakah bermasalah? Jadi artinya ini dia sudah pernah mengisi akreditasi ya, ternyata
dia itu ada kesalahan dalam pengisian akreditasi ya, mungkin akreditasinya A, B atau C, ternyata dia salah dalam pengisian akreditasinya. Nah, jawabannya enggak kok ya, karena memang tidak diatur di Permenpan untuk P3K ya, guru harus ada akreditasi ya. Bahkan di form saat ini ya, kolom akreditasinya dihilangkan ya. Jadi paham ya. Jadi di sini kemarin kita ambil ya dari BKN Makassar teman-teman ya, cuma kita lupa ya, kita tidak screenshot ya, kita cuma screenshot di hasilnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk yang akreditasinya yang sekarang ketika melakukan reset dan dia bisa mengisi data lagi ya, bisa mengisi data lagi. Ketika data akreditasinya hilang itu tidak masalah ya teman-teman ya, karena di Permenpan tidak ada, dan untuk P3K guru ya tidak harus ya, untuk P3K guru harus ada akreditasi ya, bahkan di form ini kolom akreditasi memang dihilangkan ya, jadi tidak ada masalah. Ketika teman-teman nanti ketika setelah reset ternyata tombol akreditasinya hilang, itu tidak menjadi masalah, teman-teman bisa melanjutkan sampai ke rasam. Setelah itu teman-teman nanti bisa melanjutkan lagi untuk cetak bukti pendaftaran. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, di bukti unggah dokumen ya, di bukti unggah dokumen, nah di sini juga tidak ada menyebutkan akreditasi. Nah, ini berbeda dengan CPNS teman-teman ya. Kalau di CPNS teman-teman, nah di sini kalau di CPNS di sini ada kolom akreditasi. Jadi dia harus mengupload akreditasinya ya. Jadi dia harus mengupload akreditasinya. Ini kalau di CPNS ya. Sebelum mengakhiri ya, jadi ada data yang harus dicek ya, salah satunya dia harus melampirkan akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Nah, di sini teman-teman untuk P3K ya, sekali lagi itu tidak masalah ya ketika kolom akreditasinya itu hilang. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang sudah kemarin mengisi kolom akreditasi ya? Jadi dia tidak melakukan reset ya, dia tidak melakukan reset pendaftaran, terus dia diabaikan saja, itu tidak menjadi masalah ya. Jadi artinya tetap tidak masalah kalau misalkan di kolom akreditasinya tetap muncul ya. Nanti teman-teman bisa cek di kolom akreditasinya ternyata masih muncul ya, ini tidak masalah ya. Di sini kolom akreditasinya nanti dilihat di atas teman-teman ya. Nah, itu tidak menjadi masalah ya, jadi tetap nggak apa-apa meskipun teman-teman isi data akreditasinya kemarin salah ataupun juga hilang. Seperti itu teman-teman ya, jadi terkait dengan data akreditasi yang hilang. Jadi teman-teman nanti jangan lupa bagi yang sudah memilih formasi induknya ya, teman-teman nanti bisa diakhiri ya untuk proses pendaftarannya ya, silahkan diakhiri. Nanti jangan lupa teman-teman untuk mencetak kartu pendaftarannya ya. Terus ingat, gunakan untuk reset tombol reset pendaftaran itu hanya sekali teman-teman ya, jadi hanya diberikan kesempatan sekali untuk bisa menentukan memilih kembali formasi baik di sekolah induk ataupun di sekolah lain yang kalian inginkan. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.